Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Plato. Baik, di sini dengan saya Reza Palepi Ayat dengan kode NIM A1D124080 dan sebelah Saya Desurya Nunggah Putra dengan NIM A1D124066. Saya masih Silvia Falo dengan NIM A1D124079. Saya Kurli Maulidianto dengan NIM A1D124077. Kata Bareng-bareng. bareng. Oke guys, sekarang kami akan menjelaskan Tentang Plato. ya Plato. Sini ada yang tahu enggak Plato tuh apa sih? Plato Siapa itu Plato? Siapakah Plato? Nama orang ya? Silsilah Plato. Plato itu adalah nama orang yang berasal sudah- dari Yunani. Yang sudah kita bahas kemarin, Plato adalah seorang murid dari Socrates. Socrates adalah guru dari Plato. Nama ada lagi nanti murid dari Plato lagi yaitu Aristoteles. Itu akan menjadi pembahasan nanti lagi. Sekarang kita akan membahas tentang Plato dulu. Baiklah. Baik, selanjutnya Plato merupakan seorang filsuf Yunani. Ini kuno aja. Plato dikenal sebagai murid utama dari Socrates. Plato lahir sekitar tahun 427 sebelum Masehi dan pada saat itu banyak dipengaruhi oleh ajaran Socrates yang mengedepankan pentingnya dialog dan mencari kebenaran. Setelah kematian Socrates, Plato mendirikan akademi di Athena, yaitu tempat lahir Socrates itu sendiri. Kemudian akademi itu sendiri yang menjadi salah satu institusi pendidikan tertua di dunia. Dalam karya-karyanya seperti Republik dan Dialog, Plato menjelajahi banyak tema dan berbagai tema seperti tentang keadilan, realitas, dan etika. Namun juga seringkali menggunakan metode dialog yang diilhami oleh gurunya sendiri yaitu Socrates. Ya kan? Cuk, siapa lagi cuk? langsung lah aku lah. Jangan. Lagi lah, perlu kau dulu adek. Cara mengajar tidak? How to teach. Kan kau dulu Kurli baru aku baru Rinja. Cara mengajarnya kapan? Habis Kurli. Oh, habis kuliah. Aku dulu ya betul. Kuliah lagi ya. Kuliah lagi apa aku dulu? Kau dulu. Bukannya how to teach itu yang di awal ya? Cepatlah adek. Mampus deh, lagi deh. Ngomong. Lagi hujan guys. Ya, maaf sekarang. Ayo deh. Kemudian saya akan membahas apa yang diajarkan oleh Plato atau kurikulum. Filsafat pendidikan oleh Plato menguraikan kurikulum terstruktur yang dirancang untuk menumbuhkan kebajikan dan kemampuan intelektual yang diperlukan bagi individu untuk berkontribusi pada masyarakat dengan adil. Berikut ada beberapa ringkasan yang akan saya jelaskan berdasarkan menurut Plato apa yang harus diajarkan pada setiap tahap atau berbagai tahap pendidikan. Yang pertama ada tahap pada anak usia dini, yaitu usia 0 sampai 6 tahun. Yang pertama tahap itu cerita dan mitos moral.
Tahap ini itu mengajarkan pada anak usia dini melalui cerita-cerita seperti cerita pendek, cerita rakyat atau mitos-mitos yang mempromosikan nilai-nilai moral dalam ceritanya serta juga nilai kebajikan. Yang kedua, ada tahap mengajarkan dengan musik dan puisi. Pemaparan terhadap musik dan puisi yang harmonis itu untuk membentuk karakter dan emosi pada tahap pengajaran anak usia dini. Kemudian yang kedua ada tahap pada masa kanak-kanak hingga remaja, yaitu pada umur 7 sampai 18 tahun. Itu yang diajarkan pada tahap ini adalah latihan jasmani atau senam, yaitu dengan mengembangkan kekuatan fisik dengan cara berolahraga ataupun hipertrofi, kegiatan yang membentuk otot. Kemudian juga mengembangkan sikap disiplin kepada kanak-kanak hingga remaja serta juga kesehatan jasmani. Yang kedua ada musik dan seni. Melanjutkan lagi musik dan seni itu untuk menyelaraskan jiwa dan mengembangkan apresiasi estetika. Yang ketiga ada literasi dan numerisasi dasar. Literasi dan numerisasi dasar merupakan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian ada pada tahap masa remaja hingga dewasa muda. Pada tahap ini ada dua pengajaran, yaitu yang pertama latihan fisik lanjutan, pendidikan jasmani yang lebih ketat pada tahap ini, dan pelatihan militer dasar. Kemudian yang kedua ada pengantar matematika. Pengantar matematikanya ada seperti geometri, aritmatika, dan konsep matematika dasar untuk mengembangkan pemikiran logis pada tahap ini. Kemudian ada dewasa muda, yaitu pada umur 20 sampai 30 tahun. Yang pertama adalah cara pengajarannya dengan matematika tingkat tinggi. Studi matematika yang lebih maju termasuk geometri, astronomi, dan harmonik untuk mengembangkan keterampilan penalaran abstrak. Yang kedua ada sains dan filsafat alam. Dasar-dasar sains alam dan penyelidikan filosofis terhadap hakikat realitis. Ada yang saya jelaskan? Ada yang membingungkan? Oh, jadi anak-anak tuh disuruh belajar ini ya, seni dan musik gitu. Iya, harus itu untuk Belajar mandiri semua kayaknya. mengharmoniskan dan membentuk karakter dan emosi siswa. Begitu. Oh, begitu. Makanya dulu pas SD ada belajar musik kan, ada belajar olahraga juga. Iya, kuliah pun ketemu. Kalau dulu mungkin seru ya, sekarang udah. Benar guys. Alhamdulillah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dialektika. Dialektika dalam filsafat pendidikan merujuk pada proses interaksi dan pertentangan antara ide-ide, nilai, dan praktik pendidikan yang dapat menghasilkan pemahaman dan pengembangan yang lebih mendalam. Pendekatan ini seringkali mengacu pada pemikiran Hegelian atau Marxian, di mana kontradiksi di dalam pendidikan seperti antara teori dan praktik atau antara otoritas dan kebebasan dapat menjadi sumber perubahan dan kemajuan. Dalam konteks pendidikan, dialektika dapat dilihat dalam satu, interaksi antara guru dan murid. Proses belajar mengajar yang melibatkan dialog dan pertukaran ide di mana keduanya saling memengaruhi dan berkembang. Yang kedua ada teori dan praktik.
ketegangan antara konsep-konsep pendidikan yang ideal dan realitas di lapangan, yang dapat memunculkan inovasi dalam metode pengajaran. Yang ketiga ada nilai dan kebudayaan. Konflik antara nilai-nilai yang dipegang oleh individu dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yang dapat mendorong refleksi kritis dan pembentukan identitas. Yang keempat ada perubahan sosial. Pendidikan sebagai alat untuk mempertanyakan dan merubah struktur sosial yang ada, berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih adil. Selanjutnya adalah filsafat. Disiplin yang mendorong kita untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi, pengetahuan, etika, dan realitas. Keterlibatan mendalam dengan teks-teks filsafat memungkinkan kita untuk menggali ide-ide besar dan mempertanyakan asumsi-asumsi yang mungkin telah kita terima begitu saja. Melalui dialog dengan pemikir-pemikir besar, kita bisa mengembangkan kemampuan kritis untuk membedakan kebenaran dari kepalsuan. Ini bukan hanya tentang memahami teori-teori, tetapi juga menerapkan pemikiran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, filsafat bukan sekadar pengetahuan, tetapi juga alat untuk menumbuhkan kebijaksanaan dan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan diri kita sendiri. Pada usia dewasa atau matang sekitar 30-50 tahun, Plato mengembangkan banyak ide yang menjadi dasar pemikiran filsafat Barat. Di periode ini ia mendirikan akademi di Athena, yang dianggap sebagai institusi pendidikan pertama di dunia Barat. Di sini ia mengajarkan konsep-konsep penting seperti teori bentuk idea, di mana ia berargumen bahwa realitas fisik hanyalah bayangan dari dunia ide yang lebih tinggi. Karya-karyanya termasuk Republik membahas tentang keadilan, etika, dan bagaimana masyarakat seharusnya diatur. Selanjutnya ada kurikulum pendidikan menurut Plato, terutama seperti yang dijelaskan dalam Republik, mencakup beberapa elemen kunci yang dirancang untuk mendidik individu menjadi warga negara yang bijak, yang baik dan bijak. Berikut adalah komponen utama dari kurikulum Plato. 1. Pendidikan matematika. Matematika mencakup geometri, aritmetika, dan astronomi, yang dianggap penting untuk membangun logika dan berpikir kritis. Yang kedua ada pendidikan moral dan etika, kebajikan, menekankan pengembangan karakter dan nilai-nilai moral sebagai bagian integral dari pendidikan. Yang ketiga ada pendidikan politik, kepemimpinan, mengajarkan tentang struktur pemerintahan dan pentingnya filosofi dalam kepemimpinan. Yang keempat, tingkat pendidikan. Plato membagi pendidikan menjadi beberapa tahap, mulai dari pendidikan awal yang lebih praktis hingga pendidikan yang tinggi yang lebih filosofis. Kurikulum ini dirancang untuk mendidik individu secara holistik, menyiapkan mereka untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Terima kasih. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan cara mengajar menurut Plato. Yang pertama ada perkembangan bertahap dan konten yang sesuai usia. Tahapan terstruktur. Pendidikan harus dibagi menjadi beberapa tahapan yang selaras dengan fase perkembangan pelajar. Mulailah dengan materi yang sederhana dan menarik di masa kanak-kanak, dan secara bertahap perkenalan konsep yang lebih kompleks dan abstrak seiring dengan bertambahnya usia siswa. Yang kedua, penemuan terbimbing dan metode Sokrates. Dialog Sokrates itu pembelajaran melalui dialog dan tanya jawab. Jadi guru itu harus mengajukan pertanyaan yang mengarahkan para peserta didik untuk menemukan jawabannya sendiri daripada sekedar memberikan informasi. Metode ini membantu siswa mengembangkan pemikiran kritis dan kesadaran diri. Tuh, jadi anak-anak diminta untuk mengemukakan pendapat masing-masing gitu. Lalu ada metode dialektika
yang melibatkan siswa dalam diskusi yang melibatkan pemeriksaan berbagai perspektif dan penyempurnaan ide-ide mereka melalui penalaran dan perdebatan yang logis. Yang ketiga, cara mengajar pendidikan moral dan etika. Peran cerita dan mitos. Gunakan cerita, mitos, dan puisi yang dipilih dengan cermat untuk mengajarkan pelajaran moral dan menanamkan nilai-nilai luhur. Pastikan konten tersebut mempromosikan perilaku etis dan sejalan dengan nilai-nilai masyarakat. Sensor konten yang berbahaya. Lindungi pikiran anak dari pengaruh yang berbahaya dengan menyensor literatur dan seni yang tidak pantas yang dapat menyebabkan kerusakan moral anak-anak. Selanjutnya, keseimbangan fisik dan intelektual. Pendidikan jasmani. Ini menggabungkan latihan fisik untuk memastikan perkembangan tubuh yang sehat, yang dipandang penting untuk pendidikan yang menyeluruh. Selanjutnya ada penekanan pada matematika dan pemikiran abstrak. Pendidikan matematika sejak dini dan secara bertahap beralih ke konsep matematika yang lebih abstrak dan kompleks. Ini membantu mengembangkan keterampilan logis dan analitis pada anak. Penalaran abstrak mendorong siswa untuk terlibat dengan konsep abstrak dan teoritis, khususnya melalui studi matematika dan filsafat, untuk mempersiapkan mereka memahami bentuk pengetahuan yang lebih tinggi. Selanjutnya, pelatihan filsafat dan dialektik. Studi filsafat tingkat lanjut untuk siswa yang lebih tua. Fokuslah pada studi filsafat dan dialektika untuk membantu mereka memahami hakikat bentuk yang abstrak. Pemeriksaan kritis. Ajarkan siswa untuk secara kritis memeriksa keyakinan dan asumsi mereka melalui penyelidikan filosofis. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Jangan tuh. Plato. 7. Pengalaman praktis dan pelatihan kepemimpinan. Tata kelola dalam kepemimpinan memberikan pengalaman praktis dalam tata kelola dan kepemimpinan bagi mereka yang ditakdirkan menjadi penguasa, raja atau simpu. Ini termasuk penerapan prinsip-prinsip filosofi dan situasi dunia nyata dalam proses pengambilan keputusan. Adapun yang ke-8, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Suasana hausan. Cipta lingkungan pendidikan yang mendukung dan mendorong pembelajaran praktis. Siswa merasa aman untuk menggunakan pikiran mereka dan terlibat dalam bidang terbuka. Mendorong pembelajaran sepanjang hayat. Tanaman kecintaan terhadap pembelajaran dan pencitraan dalam ilmu pengetahuan yang berkelanjutan sepanjang hayat. Dorongan siswa untuk selalu mencari kebijaksanaan dan pengembangan diri. Adapun yang ke-9, peran guru. Filsifator pembelajaran. Guru peranan sebagai pembimbing dan fasilator membentuk siswa untuk menjalani pembelajaran pendidik mereka. Bukan sekadar penyampaian informasi, guru harus menjadi contoh kebajikan dan perilaku yang ingin mereka tanamkan pada siswa. Bimbingan memberikan bimbingan dan membimbing yang diprosesilinasi untuk membantu siswa mengembangkan potensi unik mereka dan mengetahui kebutuhan individu mereka. Adapun yang ke-10, komunikasi dan kolaborasi. Pembelajaran kolaborasi meningkatkan rasa kebersamaan dan pembelajaran kolaboratif di antara siswa. Mendorong kegiatan dan diskusi kelompok yang menumbuh rasa ingin saling menghormati dan
pertumbuhan intelektual kolektif. Adapun kurikulum Plato yaitu kurikulum yang mencakup berbagai macam mata pelajaran termasuk citra, moral, musik, latihan fisik, matematika, sains, dialektik, dan filsafat. Tujuannya adalah untuk mengembangkan individu dan berbudi luhur, bijaksana dan cakap yang dapat berkomunikasi pada masyarakat yang adil dan mengambil peranan kepemimpinan sebagai raja atau silfu. Raja atau silfu maksudnya apa cok? Silfu apa? Silfu itu seperti suatu orang yang memimpin suatu negara atau suatu tempat. Itu ya. Kayak sekarang kan kita jadi silfu tuh ibaratnya presiden kayak gitu nah. Itu Daerah kayaknya gubernur. Kalau sih. daerah gubernur. Gubernur. Nah, itu artinya silfu. Raja baru. Raja. Sekarang kita tidak memakai literasi raja atau kerajaan, sudah menggunakan presiden republik, bukan Tapi- kerajaan. Tapi di Inggris masih kerajaan. Kalau bagian Eropa masih ada yang sebagian masih menganut sistem pemerintahan kerajaan, sedangkan di Asia kemungkinan baru sebagian menerapkan sistem republik. Udah bagi bahas. Lanjutkan lagi lah. Hah? Lagi pikir ada cok apa anda cok lagi kan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dalam sebuah Plato dapat dilakukan melalui beberapa cara. 1. Keterbukaan dan komunikasi. Mendorong anggota untuk berbagi pendapat dan bertanya tahapan rasa takut. Ini menciptakan rasa saling percaya. 2. Kolaboratif tim. Mengadakan kegiatan kompleks untuk meningkatkan kerjasama dan saling mendukung antar anggota. 3. Pelatihan berbasis pengalaman. Menggunakan simulasi dan latihan lapangan yang memberikan pengalaman nyata sehingga anggota dapat belajar dari praktik langsung. 4. Umpan balik konstruksi. Memberikan umpan balik yang jelas dan membangun setelah setiap kegiatan atau latihan agar anggota dapat memperbaiki diri. 5. Mengaku dan apresiasi. Menghargai usaha dan mencapai anggota untuk meningkatkan motivasi dan rasa memiliki. 6. Fleksibilitas. Menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan anggota sehingga setiap orang dapat belajar dengan cara yang lebih efektif bagi mereka. Dengan pendekatan ini, Plato dapat menjadi lingkup yang mendorong pembelajaran dan pengembangan keterampilan. Adapun peranan guru dalam sebuah Plato sangat penting dan mencakup beberapa aspek berikut. 1. Pembimbing. Guru berfungsi sebagai mentor yang membimbing anggota Plato dalam mengembangkan keterampilan teknis ataupun kepemimpinan. 2. Pendorong motivasi. Mendorong semangat dan motivasi anggota untuk belajar dan beraktivitas aktif dalam setiap kegiatan. 3. Mengolah kelas. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mana setiap anggota merasa nyaman untuk berkolaboratif. Fasilitator pembelajar. Menyediakan sumber daya dan materi ajaran yang relevan serta memfasilitasikan diskusi dan kolaboratif antar anggota. 5. Memberi umpan balik. Memberi umpan balik yang konstruktif setelah latihan atau kegiatan, membantu anggota memahami kekuatan atau area yang perlu diperbaiki. Model perilaku. Menjadi teladan dalam etika, disiplin, dan keterampilan kepemimpinan sehingga anggota dapat meniru perilaku positif. Dengan peranan ini, guru membantu menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan mempersiapkan anggota Plato untuk tantangan di masa depan.
Gila. Sip. Tidak habis. Udah. Ya, Plato itu di mana? Plato, apa itu Plato? Plato adalah murid dari Socrates. Itu kayak ya. Sudah tuh Plato tuh lahir tahun berapa? Sudah ada tidak? Berapa? Berapa deh? 102. 102 masih sebelum Kok cahaya ilahi? Insyaallah. Baik, langsung aja. Asyhadu. lagi. Baik, lagi ini Apalagi, jadi kesimpulannya Plato itu pelajaran Plato tuh buat siswa tuh apa? memahami cara mengajar. Ada beda jauh lah. Sudah jauh Yang diajarkan oleh Plato, Socrates. Ini Plato murid dari murid utama, bahkan kan murid utama dari Kesayangan Socrates. berarti ya. Jadi bisa dibilang semua ilmu Socrates tuh Sudah diajarkan kepada Plato. nah, mungkin dari Aristoteles nanti yang berbeda mungkinnya. Udah ke Nggak tahu ya. Karena kan sudah bisa dibilang sudah kepemilikan ilmu yang ketiga sudah. ya generasi yang ketiga. Biasanya karena kalau sudah berganti-ganti gitu biasanya pola pikiran, cara berpikirnya udah berbeda. Ya, seiring berjalannya zaman kan. Waktu zaman Beda zaman udah. Zaman Socrates mengungkapkan ajarannya beda dengan zaman Plato mengungkapkan ajarannya. Begitu juga mungkin dengan Aristoteles. Tasbih kok. Allah. Subhanallah, subhanallah. Lagi cuk. Adapun Plato di sini mengajarkan tentang kepemimpinan. Kepemimpinan. Ya, Mentalitas Jadi Gimana Plato tuh maksudnya? mengajarkan kepemimpinan. menjadi seorang pemimpin. jadi seorang pemimpin Itu bagaimana? Yang baik gitu ya. yang baik, yang mengerti terhadap rakyat. Suara rakyat. Ya, Suara rakyat. itu aku bicara. Kalau ngebahas tentang kepemimpinan nih, boleh gak sih kita senggol-senggol dikit dengan materi tentang bintang suar atau zodiak? Nah, zodiak Zodiak. Ada beberapa zodiak yang tidak bisa menjadi pemimpin. Iya, Gimana tuh? contohnya zodiak apa? Emang aku percaya udah. Emang betul. Kalian zodiak Aku apa? nggak percaya dengan ramalannya. Ya, tapi aku cukup mengetahui dari yang sudah ditulis tentang zodiak orang itu. Walaupun yang nggak boleh dipercaya, ya. Tidak usah dipungkiri, beberapa ada yang benar. Iya. Contohnya kayak zodiak kamu aku, Libra. Aquarius. Aries. Leo. Oh, Leo ini kan ini dia pemimpin kan? Iya. Tahu aku. Tapi nggak bisa jadi pemimpin. Azan kan jadi ketua deh. Betul. Aku Aries, apalah aku nih Aries. Aries gambar apa cuy? Aries. Kan Ada yang cat tembok. Aries tuh kepala ini gak sih? kepala Kepala. ranting ya? Iya ya. Saya tahu. Jadi zodiaknya. Yang penting ini sholat tadi. Apa lah itu kan sama-sama. Gimana? Belakang. Baju biru tuh? Oh, itu. Nggak ada. Kambing. 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 Zodiak Kambing. 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 God. God. Ya kan, pada itu. Wah, ini nih
kepala kambing. Ini nak yang penyembah setan nak. Hutan. Di sana sama kambing. Kepala kambing badan manusia itu nama. Ada film itu. Oh iya, Film tuh. kamu tuh ya masuk. Jadi pesugihan tuh. Sayangnya di bioskop. Nah, baru sampai bioskop gitu itu. Menyesatkan. Lagi ada bahan coy gitu lah. Halo? Nah, masih aku. 35 ya. Nah. Baru lagi tuh habis. Habis kah? Mantap tuh. Apa ya digabungkan dengan Aristoteles juga? Belum waktunya. Beda. Tapi besok pembahasannya dua kok. Socrates sudah. Plato sama Aristoteles. Iya, Pak. Iya, pembahasannya besok. Plato sama Aristoteles. Iya ya dia. Plato. Cuy itu kayak mana cuy? Besok apa cuy? Iya apa cok? Kamu bukan buat 3 kan? MTQ selesai katanya. Tapi sekarang kan dosen lagi TPG beberapa. Mana ada tapi? Ada ya. Yang Ini Selasa. Hari ini ada tidak? Iya ada. Ada kan dari pagi kan? Masih ada. Masa pagi juga. Ini ke pulau. Ya, aku Jam 6. Kamu hari ini makan. Kemarin Beko datang jam berapa, Ja? Hujan. Hujan. Nah itu motor kunci telan. Kalau hujan toleransi. Ya, mana hujan mau disalahkan. Alam tidak merestui. Orang hujan tuh coba. Aku lagi ngerjain kalah terus coba hujan. Pancasila juga. PKN juga coy. Coba. Untuk itu lah tuh fix ya. Dah. Itu sih. Ini nomor apa itu rumput lagi ya. Kemarin kita ngobrol ya, yang karena Tinggal 2 per 3 kelompok gitu. wah, kita kelompok satu. Carilah kamu materinya Jo. Kamu cari materinya kalau dia link berita saling link atau kalau misalnya ada berita. Kalau di buku PDF nunggu deh kirim gue cari di Google Scholar ada nih daftar pustaka jangan gue dari GPT aja kena tampar Pak Limansyah gitu tambahan ini ngeri ya kena banting makalan dia Harusnya kita harus presentasi kemarin deh. iya harusnya kita sih Iya kok kemarin mana dicariin siapa? Budak lah kelas lain ada juga presentasi cuma kayak bikin apa marah. Dah bikin deh videonya. Gini rak. Nah, ini Ya, lama balik malam besok besok. lah. Besok. ada berapa lagi ya? Ini paling aku lagi. KBI ya, LK61. Tadi terakhir kan? JQ belum ngurus videonya bro laprak juga belum apa Video apa? Zoom tuh. video zoom tuh belum juga udah nih JQ Zoom itu, lama nih ya, sumpah udah pas minggu lebih udah keren. Tidak apa-apa. Belum Penting ada yang sebulan, 2 belum bulan. sebulan Tidak masalah, yang penting ada ngumpul ya. ada daripada sama sekali Ya, walaupun 70 juga tidak apa-apa ya tidak apa-apa. Penting naik Penting aja. semester. Tadinya nambah semester. Oh jangan lah. Bercanda. Iya, iya. fix B kok mana aja Mana aja. tidak akan mungkin C Ya nih ya, itu deh. jadi kamu udah ikut ujian ya
melawan guru. Percuma kamu pintar-pintar kayak gila tuh. Rekam, Cok. Potong bela cok. Agak di spill Pak tuh. Percuma kamu. Pas yang bagian aja deh. Kayak mana deh? Aduh. Kan bisa di-cut tuh. Kalau dia yang angkat, Aku udah mengkat. nah. Apes ya, Aku bukan ya Ade Surya. Nah, bisa yang budak kayak pilat. Dia siapa pertanyaannya? Pertanyaan itu mantap, Cok. Luar biasa. Berbobot. Luar biasa. Kamu suka ada orang kayak gitu? Suka lah sih. Tapi kalau kita jadi Ya yang depan, gitulah. kalau kita yang depan kita tidak suka. Kalau kita di belakang sebagai penonton suka. Suka-suka baik lah. Iya benar. Benar. Tidak ada hubungan dengan gitu. Ah. Yang jadi salah satu yang Yang maju presentasi tuh lah. nah, sih ya, itu yang Kayak suka. kemarin tuh. Guru pemerintahan dia bilang. Kayaknya memadai gimana? Aduh. Jauhnya bahasanya. Kalau kita di belakang nggak maju presentasi ya suka lah. Iya. Ngomongin pemerintahan, ngapain ngomongin pemerintahan? Kamu capek-capek untuk murah di Sudah sini. dengar dia orang dah. Orang tuh ketawa-tawa di kantor tuh. Kamu sih begitu. Minum. Di luar. Bareng kita dulu. Tidur sama cewek 10 ekor. Duit masuk juga. Nanti terus. Tanggal 1 Brimo. So, Bingung. setiap bulan ganti mobil, pindah villa. Jalan. Kamu tuh capek dengan urat itu no. Ini mau bantai nih. Bantai-bantai. Bakal disensor kau nih. Banyaknya sensornya. So. Banyak sensornya tit. Pegawai ya emang. Suling Sunda. Oh. Kau tuh orang Sunda lah, weh. Pandai kau main suling. Apa cok? Tak pernah aku megang suling. Kau orang Sunda. Pernah ke Sunda? Sunda tuh di Bandung nggak? Tak pernah aku ke Jawa Barat cok. Kan ke Bandung pernah lah. Ya Bandung tuh Sunda. Bro. Iya pak. Itu dekat tapi itu. Ya Sunda ya. Iya, Sunda tuh ibarat kita nih bulian Jambi, kota Jambi ibarat. Buliannya Sunda. Dekat. Kita Iya. Sunda tidak mau dibilang orang Jawa Barat. Ngomong. Oh, cok. Memang Jawa Barat memang Sunda. Tapi memang di Pulau Jawa Barat. Kamu kayak Jakarta, sama Banten. Jakarta sama Banten kan di pulau mana? Di Pulau Jawa. Banten masuk Jawa Barat. Lahir di Banten. Jakarta masuk Jawa Tengah. Sekolahnya di Banten. Tapi Di Tangerang. mana mau orang Banten dibilang orang Jawa kan? Orang Jakarta juga mau kan dibilang orang Jawa. Ya benar. Karena sama di Pulau Jawa. Padahal ya Pulau Jawa kan. Kamu kayak Sumateranya Terletak Aceh. ya. Kamu kayak Sumateranya di Aceh ya. Mana mau orang Aceh disebut dibilang orang Sumatera. Ke Jambi. Nah ya gitu kan Sumatera Selatan kan. Iya. Nggak mau kita dibilang Sumatera Selatan kan Jambi lah gitu. Sumatera Selatan orang tahunya Palembang lah. Jadi selatan Palembang, utara Medan, Dan barat Padang. Padang. Jadi kalau kita Jambi, Jambi kita Sumatera Selatan dulu tuh. Iya. Itu jadi bikin dari Jambi. Oke, ada Sumatera Tengah. Sumatera Timur lah. Sumatera Tengah ada. Tengah. Tidak di Padang itu. Dia pecah lagi gitu. Kerinci itu masuk Padang ya. Wah, ada Timur. Masuk Sumatera Barat gitu. Karena Jambi diambilnya cok. Harusnya logis ya. Iya, mendekat dengan Logis Padang. ya. Iya. Secara strategis logis ya namanya. Langsung lah Jambi ini Padang semua. Makanya memang orang Kerinci kan sering sebutnya orang Padang itu kan. Iya. Itu orang Padang. Tapi udah lama lagi bakal jadi orang Padang lah. Tadi KTP itu berubah sama lagi Kerinci lagi. Padang lah tuh. Sumatera Barat. Udah awak deh. Lima tinggal di Sumatera Barat dah. Lima Sumatera Baratnya. Bambu Payakumbuh. Lima Payakumbuh.
banyak cok bagiannya. Di Google pun nggak berubah kayak Gunung Kerinci mah lagi masih Jambi, Wah, masih Sumatera Barat. Di situ turunlah itu apa namanya itu wisata Jambi. Cuman candi lah. Apa yang bisa dibanggakan? Pantai Auduri. Itu pantai pun penyengat apa deh? Hah? Pantai Auduri itu lah. Itu lah Pantai Auduri sok. inilah tenggelam lah. Pantai yang timbul kalau misalnya masuk gue. Musim kemarau. Tapi kayaknya emang bening tuh. Bening. Udah bening kayaknya. Dari tepi-tepi bening. Bening. Oh iya. Jauh dah. Penyebab kuning itu ngapa sih cok? Tai ya? Bukan tai, itu tuh tambang mas dari ulu sana Tebo. Dari Tebo, dari Bungu, Bangko, Merangi. Itu penyebabnya kuning lah. Kan orang tambang emas tuh ambil tanah yang di bawah sekali naik ke atas pakai alat dompeng tuh. Nah itu pakai karpet tuh lah supaya biji-biji emas tuh Ya, biji nempel. emas nempel kan. Kaget tuh karpet tuh masuk lagi ke dulang. Nah itulah proses akhir dulang. Kan dari proses pemisahan dari biji emas dengan tanah kan di aduk-aduk kayaknya, jadi keruh lah. Yang orang ambil maksudnya Nah keruhnya lanjutnya ke Batanghari ada sampai yang Jambi. ada orang yang goyang gitu, Dulang. ada yang di itu. Ya, yang pakai mesin tuh Jo tahapan awal. Tahapan terakhir baru dulang dulu. Kecil-kecil itu biji emas sebenarnya dikumpul kecil-kecil dah sampai sebesar jari ya. Jangan besar jari, besar kuku lah, mana mungkin ngumpulin tak? Ya tapi mahal. Ya mahal tuh. Tapi orang enggak banyak lah ngambil emas tuh lah di hutan lah. Pakai alat berat. Jual lagi. Aku kayak tentak lah. Emang mau dihancurkan bumi tuh Indonesia. Yang kasihan lagi itu yang di Papua tuh nah hutan lindung apa hutan hujan lah. Dibuka untuk PT sawit. Wah, ya. Kayunya sudah besar-besar coy. Nah itulah keuntungan orang kayunya di ini lagi tuh. Itu dimodalkan untuk buat beli bibit sawitnya. Nah, bisa buka lagi sawit orang dulu itu. Mantap. Pemerintah kok ngasih izin lah. Ada duit. Sedangkan kita untuk izin pembukaan usaha dipersulit kadang. Sedangkan orang buka lahan beribu-ribu hektar dari luar negeri ke Indonesia, wah mudah. Lemaknya nggak saya lemaknya saya Iya. Nah, PGSD nya bisa hidup dari jalan sawitnya Iya. dari kantin tuh sampai situ. Lumayan nih 4 hektar ya. Jadi sawit PGSD nih 2 kali putaran sudah 4 ton kalilah carilah dewek. kalau orang nak beli kan pindah gitu ke Mendalu ini. Alhamdulillah. Buat pindah ya. Ada itu kasihan yang dosennya. Ya, terutama Pak Syariah. Oke Pak, sip. Berangkat yang mobil aja Jambi coy, mantap. Kata Pak Eri tadi dia ada bisa datang ke jam kuliah. Dia emang pengen sekali Pak Pengen sekali. kuliah ini. Tapi Bapak takut nanti daripada mencelakakan diri. Kami tiap minggu pulang balik Jambi. Kalau jadi Bawa motor kayak? Iyalah. Santai aja. Jangan balik kemana lagi nek lawat. Keji. Pada Mana balik? Kemudian Jambi. Jam itu jauh. Berapa lama sih kan? Oh iya, 12 jam enggak? 8 jam. 8 jam ya? 8 jam pakai 8, motor 12 jam kan ke mobil ya? Ya, 8 jam. 8 jam pakai mobil lah. Mungkin 4 jam pakai motor lah. Wah, itu kejar. Mau kejar, 8 jam sampai Serlangun itu baru. masih dekatan ke Palembang ya? Palembang ada tol sejam ini. Mana sejam 3 jam. Sampai Lembang belum tuh. Sampai Belincil loh. Sampai ya? Ibaratnya kita kota Jambi itu di Muaro. Satu kota. Belincil. Tapi jadilah untuk mencepat Lah iya. daripada lewat Biasanya sehari semalam kan? sehari semalam yo. Terus hari semalam tuh malam tuh langsung di Ampera. TMP setengah hari. Itu pun belum resikonya jalan berlubang gue. Wah mati lah jalan baru masa lubang. Iya, jalan lintas Sumatera enggak dukotol lewat bawah.
Masih lagu udah. Tadi kok ya. Sudah semua kita bahas. Nah, sudah. Aku cuma 4 loh. Sudah semua. Aku 5 tuh. Kita aku tambah lagi jadi bikin. Setiap berapa? Film Pina dengan lagu ini. A few moments later. Nah, kembali ke Plato. Jadi Plato itu berpendapat bahwa filsafat adalah pengetahuan yang berusaha mencapai kebenaran yang asli karena kebenaran mutlak berada di tangan Tuhan. Jadi mereka ini percaya dah percaya Tuhan ya. Nggak percaya Tuhan. Saya lah Tuhan. Tapi- Tuhan gitu kan. Tapi sebelum Plato nih Iya. Socrates belum percaya dengan Iya, Tuhan. Socrates yang percaya. Ada perbedaannya mungkin. Nah itu seiring waktu, zaman, teknologi, akhirnya Plato sudah mengetahui bahwa Tuhan itu ada, nyata. Plato belajar sama Socrates pada saat seumuran kita. Kemudian dia Socrates mati, dia melanjutkan. Mungkin di umur 30-an, 40-an. Socrates sudah mengenal Tuhan. Plato, cok. Oh ya Plato. Plato Kita mati ya deh. Lanjut lagi. karena Plato sih sudah tahu tentang Tuhan. Tapi aku menemukan itu semakin fokus lagi dengan Aristoteles ya. mungkin Aristoteles lebih dari itu lagi. Nah, kita bahas di video selanjutnya ya guys. Menantang. Termasuk dengan Aristoteles membahas teori Big Bang. Big Bang, Big itu besar, Bang itu Ledakan besar. katakan. Kalau Big Boy, Besar. Sedeo. kalau Big Boy deh. Ya langsung lanjut aja. Lanjut bahas dulu. Kaget lah dulu. Marah agak. Dijati tadi lah marah-marah ada. Terus juga Plato berpendapat bahwa manusia adalah jiwa yang abadi. Bahwa unsur ketuhanan di dalam diri manusia membuat mereka lebih dari sekedar binatang. Itu maksudnya. Betul lah. Abadi. Manusia abadi. Manusia abadi, Jiwa, Lebih jiwanya. dari binatang. lebih dari binatang. Kodratnya gitu ya, Pak, gimana? Mungkin bisa jadi itu kodratnya, bisa jadi pola pikir. Manusia meninggal, jasad yang lain meninggal. Betul. Betul. Buya deh. Kamu mati itu kayak dibalikan lagi jiwa kamu ke dalam kubur, maka kamu merasakan siksa kubur. Ayo lo. Setelah tujuan hidup itu untuk masuk surga. Cara masuk surga. Tapi aku ada di Shopee nengok kunci surga. Iya, check out. Nyeracu Shopee kau tuh. Berapa ribu? Berapa ya? Lihat. 10.000. Iya. 10 nggak salah. Cek out lah. Cek out 10. Cek lah, aku cek 100 biji cok. Nitip.
Iya, Enrico tuh surga. Kunci surga ya kita dapat. Satu kunci untuk aku, 9 kuncinya aku mau bagikan ke orang lah. Sedekah kan. Jadi itu double kalau dapatnya surga kayak. Kalau dapat kuncinya kau sedekah pula, wah. Apa ya nikmat yang kau mau kan? Tak lucu tuh. Ada banyak cara membawa surga. Tutup deh. Begitu juga cara membawa surga. Mak, pergi sempak balik sempak. Tahu Ijat. Ijat nggak marah lagi. Tadi marah-marah. Senang Ijat. Senang Ijat sekarang. Kita ketemu Zaki. Zaki dan itu makan nanas dia. Biasa. Sorry dek. Meremehkan aku. Oke. Oke, guys. Karena kelompok lain sudah Ya, jam datang. sudah mendekat. Iya. Lebih baik kita tutup. Ya, Ya. jadi kesimpulannya apa nih? Waalaikumsalam. Kesimpulannya pelaku Kesimpulannya tidak berbeda jauh lah. Dengan Dan seperti Kalau sama Protes. Plato, protes. Sudah selesai Pak, parah. 56. Adapun Hanya saja mungkin ada beberapa pikiran pola pikir Plato yang berbeda dari Sokrates seperti Tuhan. Tuhan, adanya Tuhan, Tuhan. adanya perbedaan antara makhluk hidup dengan manusia Ya, kuadratnya. Kuadratnya. Kuadrat. dan Zaman Plato dan Sokrates sudah berbeda. Sama bukan? Iya. Udah, sekian. Terima kasih. Waalaikumsalam. Belum. Belum. baik. Sekian presentasi dari kelompok saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik pun pengantaran atau percakapannya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Dah bapaknya apaan sih? Ini orang di balik layar. Ya Pak, kita sebenarnya gimana ya? Kameramen. Pensukses mereka untuk buat video Pak. Oh, begitu. Nilai plus Pak. Nilai Atas akhirnya nama siapa? Atas nama siapa? Bisa deh Herina. Kameramen. Kameramen. Itu ini Dejaki guys. Namanya Dejaki. Mantap mania. Teman Oke, bye-bye. Terima kasih. Dari kemarin kalian Sudah babi. Nampak lah aku yang update foto sini. Aku ini Bel. Enggak apa-apa loh. Enggak apa-apa orang tuh nengok HP juga kok. Jauhnya mata aku butuh. Nah, pegang nggak berdua? Kakak bis ini aku. Coba cocok. Nampak. Nampak mata aku bacakin udah. Yo, baik. Gimana punya? Enggak apa-apa lah nengok HP, enggak apa-apa loh. Kenapa enggak boleh? Iya. Mana yang terus nih? Yang aku kirim tuh mana? Piu. Enggak. Terakhir. Cepet. piau. Kecinian. Nah, sudah aku Gimana? bilang. Lucu lagi tuh. Sain dulu semuanya. Wah, panjang-panjang cok penjelasannya. Kau cari? Makanya pendek-pendek. Wah, itu udah merekam kayak lambat. Aku nih. Dekatnya. Lagi ada nampak pula. Itu adalah Kok kayak gitu jadinya?
Sudah kau itu lagi itu yo. Enggak lagi. Udah kau cari lagi itu deh. Hah? Bisa lah wakon jelasin. Materi waknya gampang kok. Yuk, lanjut. Bisa lah waknya jelasin. Lo mulai kan itu? Ini loh kita. Sudah bukan. Ya. Pengaruh kita besar kan suara kita. Besar kan. Kita Sebelum lagi diusir ya. Nampak ya. Tapi diusir. baru yang assalamualaikum belum. Kunci. Kita kan mau bikin video sejam. Mungkin selesai itu 4:30. Iya kan? Ya. Lah. Ya, ya, ya. Ya, Pat. Ya, biasanya mau laptop, Cok. Dah ya. Kamu pakai ini beda? Ya. Berkali. Itu penjelasan tentang Plato kan. Iya. Dengan perkembangbiakan binatang. Nah ini kan, udah deh. Miring, Cok. Kamu nggak miring, Cuman nih, Cok. miring kan? Laptopnya ini miring kan? Nah, pintar sekali. Kan filsafat itu kalau ada yang susah, mengapa yang mudah? Yang bener lah, yang berapa ini? Ya. Wih, ngake mana, Cok? Miring, Ya, Cok. ini miring kan laptopmu. Keluar dulu. Assalamualaikum. Bisa, Cok. Miring semua tuh. Ah. Memang fotonya itu miring. Coba lah tengok yang lain. Cara betulnya kayak mana ya? Ya, laptop ini miring kan. Jadi semuanya ya. Nah nih, cepatlah record ayo, yuk. 1, 2, 3. Sabar, Cok. Ya. Kulit itu mimpi ya. Dia makan rujak. Aduh, kaki aku gigi nyamuk gua nah. Banyak. Aduh, kaki gigi gajah kayak ini. Memang. Sudah nih gigi nyamuk, kaki gigit gajah. Aduh, kakiku gigit gajah deh. Cepet loh yang punya baru. Ya, aku nak baring lagi nih. Aku nak buat KBI. Uy. Akan mungkin lapar. Skenario sudah. Hah? Video skenario. Sudah lah. Kalian belum ya? Gila kalian ini santainya sumpah. Ih. Pasti, Cok. Terus sama Kami empat yang boleh Biasa. bikin kan? Iya. Biasa Gila, aja. yang dikirim sama Pak Mar tuh. Ini untung begitu ada cewek. Kalau nggak ada cewek, mungkin video ini tidak akan jadi. Ya Allah, sama kayak Romo Ali Arif. Pantesan Tugas KPI yang si Dujaki udah 4-1 kamu. Ya. Dia enak, cowok dewe situ. Aman deh, cowok. Nggak gendong. Aman dengan dong. Kami juga gendong. Gendong sama rumah. Ya, ayo deh. Deh. Cepat deh. cepet lah deh. Nah, nyapu sini deh. Gajah dunya deh. Ya. Yuk, Yuk, cari cewek. 1, 2, 2. Wih, ya Allah. Sorry. Yuk, 2, 3. Kaget aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaki nah. Kaki kode. A few moments later. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Waduh, gaya banget sih lo. Kebanyakan nonton